Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi ja'ala lakum min anfusikum azwajan wa banina wa hafadata. Wassalatu wassalamu ala habibinal mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Yang kami hormati Bapak Pribandi selaku Ketua TPQ Aroyan, yang kami hormati Pak Mar, Pak Tri, dan para sepuh, haji sepuh, dan seluruh para tamu undangan, bapak-bapak dari dusun Cilik, dari dusun Sampang, dari dusun Wetih, semuanya yang hadir, begitu pula ibu-ibu yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu. Ini pangapunten bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kulo dari Bogor ya. Jadi pangapunten sangat iki boten saged basa Jawa. Boten saged basa Jawa, makanya ini bahasa Indonesia aja. Boten apa-apa Bu ya? Insyaallah. Masyaallah. Alhamdulillah bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Penampilan dari anak-anak Sampang ya, Masya Allah. Tadi ada yang nyebut TPQ, TPA, untung gak keceplosan TPU, tempat pemakaman umum jadi. Masya Allah, semangat sekali ya. Ada yang di depan sangat aktif, ada yang di depan perhatikan yang di depan ini, Masya Allah, ganteng-ganteng, tampan-tampan sehingga diem. Dan Masya Allah, itu proses pertama. 7 hari aja bisa sholawatan sekitar 7 menit atau sekitar 5 jenis sholawat. Gimana kalau 7 bulan? Masya Allah. Ya, udah bisa 1 album Insya Allah. Ya, Alhamdulillah bapak-bapak ibu-ibu itu semua adalah berkat jerih payah dari para pengurus, para sesepuh, para orang-orang yang berada di belakang mereka semua. Kita di sini hanya bisa tampak yang zahirnya aja, padahal yang batinnya sangat banyak proses-proses, sangat banyak keluh kesah yang mungkin gak ditampakkan di kita. Kita melihat bagusnya saja, tapi di belakang Masya Allah, pengorbanan, jerih payah, kesel, gemes, apalagi Pak ya, emosi, mungkin ngurus anak satu aja susah kali, ngurus anak orang lah 10 lah, 20 lagi, Masya Allah. Ini tentu merupakan perjuangan yang tidak mudah, yang tidak sederhana. Tentu dibalik itu semua bapak-bapak ya, para pengurus semuanya berharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu bapak-bapak dan ibu-ibu jangan sampai kalah semangat sama guru ngajinya. Ya, ini penting ini. Jangan sampai bapak-bapak sama ibu kalah semangat sama guru ngajinya. Guru ngajinya setengah mati nyuruh anaknya ngaji. Emaknya giran suruh ngaji, anaknya suruh ngaji malah udah nggak apa-apa nak hujan, udah nggak apa-apa nak besok ujian. Nah itu kan merendahkan atau menurunkan semangat anak-anak yang ngaji. Seharusnya bapak-bapak dan ibu-ibu lebih semangat lagi ya, karena cuman dorong 1 anak. Kalau gurunya ngedorong 10, ngedorong 15 untuk semangat ngaji. Nah itu perlu digarisbawahi. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, judul parenting kita kali ini wasiat Luqman kepada anaknya. Ya, wasiat Luqman kepada anaknya. Tentu anak adalah sebuah anugerah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada setiap orang tua, Pak. Enggak setiap orang tua diberi anugerah ini, Pak. Enggak setiap orang tua diberi rizki anak. Ya. Ada yang promil bertahun-tahun, program hamil bertahun-tahun, nyoba pil ini, nyoba pil itu, nyoba khasiat ini, nyoba ramuan ini, pergi dokter sana dokter sini,
enggak hamil-hamil. Ada di satu sisi yang udah program KB dan udah usaha jebol juga. Ini tentu semua itu adalah rizki dari Allah Subhanahu wa taala, nggak bisa dihalangi. Ya, itu menandakan Allah Subhanahu wa taala memberi amanah kepada bapak-bapak dan ibu-ibu yang belum diberikan kepada yang lainnya. Nah, gimana cara kita menjadikan anak tersebut kembali kepada Tuhannya? Nah, itu tujuannya. Jadi jangan sampai salah kaprah, Pak. Ya, kita kadang mendidik anak hanya sebatas bagaimana cara anak kembali kepada kita. Maksudnya kembali kepada kita cuman sekedar berbakti kepada kita. Ya nanti kalau kita sepuh, ya dia ngirim uang dan ngirim sembako, cuman sebatas itu toh. Ya, perlu kita ketahui bahwasanya anak itu adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala, dan bagaimana cara kita mengembalikan anak kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang tentu sangat sulit, sangat tidak mudah. Makanya perlu ada kajian parenting kayak gini. Kajian yang membangkitkan kesadaran, yang membangkitkan pemahaman kita bahwa anak itu bukan sekedar rezeki, bukan sekedar anugerah, tapi adalah amanah. Yang namanya amanah akan dimintakan pertanggungjawaban. Yang namanya amanah pasti akan dipermintakan tanggung jawabnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap kita adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan ditanyakan nanti bagaimana pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Berawal dari ayat yang Allah turunkan dalam surat Al-Luqman ayat 13, wa idh qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'idhuhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun azim. Ayat di sini bunyinya wa idh qala Luqmanu libnihi, ketika Luqman berkata kepada anaknya, ya bunay, ya wahai anakku. Ya, bunaya ini tentu lebih lembut dibandingkan ibni. Ya, kalau dalam bahasa Arab, Pak, jadi ada bunaya, ada ibni. Nah, bunaya ini lebih lembut bahasanya. Ya. Enggak tahu kalau dalam bahasa Jawa ada mungkin panggilan-panggilan lembut ya untuk anak laki-laki, untuk anak perempuan ada panggilan-panggilan lembutnya. Apa panggilannya? Apa, Pak? Iya. Apa? Tole. Nah, laki-laki. Oh, bapak ke anak. Tole. Ya, itu panggilan-panggilan sayang untuk anak. Kalau Arab ya bunaya. Kata Luqman ini bukan nabi, Pak, dan bukan pula rasul. Dia cuman orang soleh, orang yang memiliki hikmah. Tapi karena hikmahnya yang penting-penting, makanya disebutkan di dalam Al-Quran. Salah satu hikmah yang penting ini, ayat ini. Ketika dia menasehati, mewasiatkan kepada anaknya, ya bunayya la tusyrik billah. Jangan menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Tentu yang pertama diajari kepada anaknya ini adab. Adab bagaimana cara dia berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, Luqman yang pertama mengajari anaknya bukan fikih, Pak. Bukan fikih, bukan paroid, bukan bahasa Arab, bukan bahasa Inggris dan yang lainnya, enggak. Tapi yang pertama diajarkan adalah adab. Apa kata Luqman? Ya bunayya la tusyrik billah. Wahai anakku, jangan engkau sekutukan Allah. Menyekutukan Allah Subhanahu wa taala itu termasuk penyimpangan dari adab. Penyimpangan dari adab. Tentu adab-adab kita kepada sesama makhluk ada. Adab kita kepada Rasul ada. Adab kita kepada orang tua ada. Tapi adab yang terpenting adalah adab kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya
adab terhadap anak itu sangat penting. Bagaimana kita memunculkan adab-adab di anak kita. Makanya di TPQ Ar-Royan ini Masya Allah sangat senang kita melihat adab-adab santrinya. Dibiasakan Pak, dibiasakan untuk beradab mulai dari kecil. Ya, di sini kalau setelah selesai pulang pengajian pasti mencium tangan guru-gurunya, beradab kepada guru-gurunya, dan diwasiatkan juga untuk jalannya di hadapan jamaah pelan-pelan, jangan gerasak-gerusuk, nunduk. Nah, itu wasiat-wasiat adab yang diberikan, dibiasakan oleh kakak-kakak di sini. Terus kalau di sini juga ada adab-adab ketika sholat Pak. Ya Masya Allah, ini ketika sholat ini para kakak-kakak pengajar ini sangat ekstra ya. Karena anak-anak nggak bisa diem seluruh badannya. Dipegang kepala, bahunya gerak. Dipegang bahunya, pinggangnya gerak. Dipegang kakinya apa? Salto. Ya, jadi nggak pernah diam. Ya, harus 3 orang kalau ingin santri itu, anak-anak itu ketika sholat betul-betul khusyuk, karena kita seperti kita itu butuh 3 orang Pak, megangin pala, megangin bahu, sama megangin pinggang. Nah, tapi Masya Allah di sini tetap sabar para kakak-kakaknya, ngajar, dinasehati pelan-pelan ya. Kadang dipegang kupingnya aja, kadang dipegang kuping, nggak mempan dipegang, agak sedikit ditekan ya. Agak sedikit ditekan baru dia sadar. Nah, seperti itulah anak. Nah, itu mulai diajarin dari kecil Pak. Pembiasaan seperti itu diajarin dari kecil. Kenapa? Biar besarnya nanti beradab. Biar besarnya nanti ketika sholat, ya dia beradab, tahu mana yang benar, mana yang salah. Kalau bahasa Jawanya, pembiasaan itu melahirkan cinta Pak ya. Pembiasaan melahirkan cinta. Witing tresno, jalaran, soko, kulino. Masya Allah. Tadi saya cari terjemahnya. Witing artinya permulaan, tresno artinya cinta, jalaran artinya menghasilkan, soko artinya dengan, kulino dari ya, kulino pembiasaan ya. Jadi lahirnya permulaan cinta berasal dari kebiasaan. Kebiasaan anak mencintai ilmu, kebiasaan anak berbakti kepada orang tuanya, kebiasaan anak sholat tepat waktu. Nah, itu semua perlu pembiasaan Pak. Perlu pembiasaan, perlu pelatihan. Makanya di dalam hadis disebutkan, ajari anak-anakmu sholat ketika umur 7 tahun ya, dan pukul mereka ketika umur 10 tahun. Nah, di sini ada yang salah kaprah ya, ada yang salah kaprah. Nabi mewasiatkan untuk ajari anak-anak umur 7 tahun, nah, mulai diajari, dipahami sampai umur 10 tahun. Kalau masih melanggar baru dikasih hukuman, dikasih pecutan, dikasih pukulan. Nah, sebagian orang tua enggak, mau lompat dia, mau lompat langsung pukul, padahal sebelumnya belum pernah melewati proses pembiasaan ya. Sebelumnya belum pernah melewati proses pembiasaan ini, tiba-tiba langsung ketika dia nggak mau sholat pukul. Nah, ini tentu sebuah proses yang salah, sebuah pengajaran yang salah. Tentu ada proses-prosesnya. Nah, ya ini sholat ini merupakan kewajiban kita. Ya umur 7 tahun mulai diajak ke masjid Pak, dikasih paham sholat, dikasih paham bagaimana cara-cara sholat. Umur 8 tahun mulai dibiasakan, umur 9 tahun mulai ditekankan sedikit-sedikit, umur 10 tahun baru kalau dia masih ngeyel nggak mau sholat, baru sesuai syariatnya boleh dipukul. Pukulnya pun dengan pukulan yang beradab. Pukulan yang beradab kayak gimana? Kata ulama, pukulannya nggak boleh pukulan yang melukai, nggak boleh pukulan ke wajah ya, karena mukul ke muka Pak,
itu haram dalam Islam, nggak boleh mukul wajah. Terus nggak boleh mukul pula lebih dari 3 kali. Ya, itu syariat-syariat Islam membahas tentang pukulan, di mana anjuran-anjuran agar sang anak sadar bahwa hukuman ini bukan hukuman benci, ya, bukan hukuman benci tapi hukuman pembelajaran. Semuanya ditentukan dalam syariat bagaimana menghukum anak-anak, ya, bagaimana menghukum anak-anak. Nah, ini semua tentu merupakan ajaran Islam yang kafah, ajaran Islam yang menyeluruh, yang perlu kita jaga sekalian, bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tentu sangat tidak mudah ya. Mungkin bapak di sini ada yang punya anak sudah 3, ada yang punya anak sudah 4, bahkan ada yang sudah punya cucu. Nah, gimana cara kita mendidik anak? Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayat ini, ya. Pertama yang perlu diperhatikan adalah adab kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika Luqman pertama mewasiatkan anaknya adalah tentang adab kepada Allah. Dikenalkan, Pak, dikenalkan siapa itu Allah. Ya, kenapa kita harus sholat, kenapa kita harus puasa, dikaitkan semua tentang Allah. Kita sholat agar disayang sama Allah. Allah itu siapa? Allah itu yang menciptakan kita, yang ngasih rizki kita, yang menciptakan kamu, ya, yang mempersatukan ibu bapak kamu dan semuanya dikaitkan dengan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kamu puasa? Ya, puasa supaya kita belajar mencintai orang miskin, dan kita nyumbang orang miskin berharap pahala sama Allah Subhanahu wa taala. Semuanya dikaitkan, Bu. Semuanya dikaitkan dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan sampai salah kaprah. Ya. Sebagian orang tua ada yang lebih mementingkan selain Allahnya dibandingkan Allahnya. Ya. Misal paling kecil dan paling sering mungkin ketika sholat subuh, ya, ketika sholat subuh, Allahu Akbar, azan subuh, ya, udah waktu kita sholat subuh. Anak kita bangunin, sholat subuh. Kata ibunya apa? Udah, jangan dipaksa, nanti takut ngantuk di sekolah. Iya, Bu. Ya, semoga ibu-ibu di sini nggak ada yang seperti itu. Ya, ibu-ibu di sini insya Allah ibu-ibu yang soleha, ibu-ibu yang melahirkan anak-anak yang cinta kepada Allah dan Rasulnya. Seperti itu. Ya, disuruh sholat, udah nggak usah dipaksain, nggak usah ditekenin. Ya, nanti takut ngantuk atau nanti sekolahnya nggak fokus. Tapi giran anaknya telat sekolah, apa yang dilakuin, Bu? Ya, dibangunin, dicubit, telat sedikit dipukul. Nggak bangun diguyur. Masya Allah. Sekolah untuk berharap atau untuk tujuan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan sekolah adalah selesai ketika dia meninggal dunia. Ya. Ketika meninggal dunia, semua yang dipelajari di sekolah, semua hasil-hasil di sekolah dia selesai. Tapi kalau yang berkaitan dengan Allah, berkaitan dengan sholat, berkaitan dengan ibadah, itu nggak selesai dia meninggal, Pak. Ada perhitungannya semua. Makanya jangan sampai salah prioritas. Kalau prioritasnya salah, kita pun akan bersikap salah juga kepada anak. Dan dijamin anak-anak yang sudah cinta kepada sholat, menjaga sholatnya di sekolah, insya Allah berprestasi. Insya Allah berprestasi. Karena Allah bukakan pintu-pintu pemikirannya, Allah bukakan pintu-pintu pemahamannya karena ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam ayat Al-Qur'an disebutkan wattaqullah wa yu'allimukumullah. Ya, bertakwalah kepada Allah
maka akan Allah ajarkan kalian. Wattaqullah wa yu'allimukumullah. Tinggal kita bertakwa, Allah akan ajarkan ilmu-ilmu. Anak-anak kita jika ingin pinter, jangan lupakan Allah Subhanahu wa taala. Ambil setiap prosesnya pada Allah Subhanahu wa taala. Bukan berarti kita benci sekolah, enggak, Pak. Ya, kita pun di pondok enggak pernah melarang anak-anak untuk benci sekolah, enggak pernah menghasut anak-anak benci sekolah, enggak. Bahkan kita menjadikan anak-anak termotivasi. Ya, kalau kamu jadi dokter, jadilah dokter yang bertakwa. Kalau kamu jadi polisi, jadi tentara, jadilah polisi tentara yang bermanfaat buat agama, yang melindungi agama. Kalau kamu jadi pejabat, pejabat yang cinta rakyat, jujur, dan tidak korupsi dan semacamnya. Tentu itu semua tidak akan lepas dari yang namanya adab kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Selama adab kita kepada Allah Subhanahu wa taala baik, adab kita kepada Allah Subhanahu wa taala terjaga, insya Allah anak-anak ibu-ibu sekalian, anak-anak bapak sekalian itu dijaga oleh Allah, Pak. Karena tidak selesai, Pak, jaga anak-anak itu. Kita jaga mungkin bisa semaksimal mungkin di rumah. Kalau udah keluar rumah, selesai. Kalau bukan Allah yang jaga, siapa? Kalau bukan Allah yang jaga, teman-teman yang baik, siapa? Ya, makanya kita ajarkan dia kenal Allah Subhanahu wa taala, dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, maka akan menghasilkan anak-anak yang terjaga, anak-anak yang bertakwa. Ya. Lalu dalam ayat selanjutnya Allah Subhanahu wa taala menekankan la tusyrik billah innasyirka la dzulmun azim. Sesungguhnya kesyirikan itu adalah kezaliman yang besar. Ya. Di sini dikasih alasan. Salah satu mungkin ilmu parenting yang ada di zaman sekarang, Bu, Pak, ini yang mungkin tidak ada di zaman dahulu. Ya, zaman sekarang ilmu parenting itu perlu alasan. Ya, maksudnya anak-anak itu ketika nanya kayak gini kita perlu kasih alasan-alasan yang masuk ke akal mereka. Ya, masuk ke akal mereka. Ini dari dulu sudah ada, cuman mungkin teori-teori sekarang baru muncul-muncul. Makanya kata Luqman, inna syirka la dzulmun azim. Sesungguhnya kesyirikan adalah kezaliman yang besar. Kenapa? Anaknya bertanya, wahai Allah, apa itu syirik? Wahai ayahku, apa itu syirik? Lalu dikasih alasannya sama Luqman, syirik ini seperti ini dan seperti ini. Dan tentu yang terakhir, setelah kita mengajarkan adab kepada anak-anak kita tentang Allah Subhanahu wa taala, yang terakhir, yang ini merupakan salah satu yang penting juga dalam ilmu parenting, pendidikan, adalah memberi contoh untuk anak-anak kita, memberi contoh yang terbaik, memberi contoh yang bisa dilihat oleh anak-anak kita. Karena kata seorang ulama, satu contoh lebih baik daripada 1000 nasihat. Satu contoh lebih baik daripada 1000 nasihat. Ketika kita berusaha untuk anak-anak kita rajin sholat, tapi kitanya belum, maka akan sulit. Terus kita minta anak-anak kita ngaji, tapi kita sibuk nonton televisi ketika maghrib, kita akan sulit. Ya, makanya diberikan contoh dulu untuk anak-anak, minimal Bu, kita tarekatin, kita syariatin anak-anak kita. Ya, jadi pernah ada kisah itu di salah satu pondok pesantren, anaknya itu, Pak, Bu, itu cepat sekali ngapal Al-Quran. Cepat sekali ngapal Al-Quran. Ya, ini ada 2 anak, dia memiliki 2 anak, jadi dua-duanya sangat cepat ngapal Al-Quran. Ya, ini nggak normal ini. Ini pasti ada sebab-sebabnya. Iya, dipanggil orang tuanya, ditanya sama bapak ibunya. Ya, pertama ditanya ibunya, Bu, ini anak ibu masya Allah sekali. Ya, ngapal sangat cepat, melebihi teman-temannya yang lain. Ini gimana caranya, Bu? Makan apa dia? Ya, makan apa dia? Katanya makan biasa, normal, seperti orang-orang yang lain yang nggak ada makan spesial. Setiap hari harus korma,
atau setiap hari harus zabib. Zabib itu apa namanya? Fermentasi anggur. Kismis. Nah, kismis karena kismis menguatkan hafalan. Ini katanya nggak ada loh. Nggak ada saya makanan-makanan spesial untuk anak saya. Loh, kok ini ada yang spesial di anak ibu? Ini gimana? Pertama dipaksa nggak ngeluarin ibunya, nggak ngeluarin apa namanya sebabnya. Ternyata telah diselidiki dalam-dalam, ternyata sang ibu itu selalu berpuasa Senin Kamis. Memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, dengan puasa ini, dengan ibadah saya ini, mudahkan anak saya ngapal Quran. Masya Allah, seperti itu. Sang bapak pun ditanya, bapak, ini bapak juga pasti punya amalan spesial. Pasti punya amalan spesial. Apa amalan spesial? Oh, kata bapak, enggak, saya enggak. Sholat saya alhamdulillah yang wajib-wajib toh. Terus apa namanya puasa Ramadan toh, enggak ada yang spesial. Yang pertama ngomong gitu. Tapi setelah diselidiki, si bapak berkata, iya, katanya ketika saya bekerja, ketika saya mencari nafkah, saya berusaha semaksimal mungkin mencari yang halal. Mencari yang halal biar masuk ke anak-anak saya yang halal, untuk mempermudah hafalan dia. Ya, itu niat bapak ketika bekerja. Bukan sekedar mencari nafkah, memutuskan kewajiban, enggak. Tapi ada di balik itu semua yang lebih. Yang mencari, makanya ketika ada gangguan-gangguan, godaan-godaan, proyek-proyek yang haram, proyek-proyek yang tidak betul, atau uang-uang yang syubhat, dia segera tolak. Karena dia punya target, punya tujuan, anak saya harus jadi hafiz Al-Quran, biar bisa membanggakan saya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu bapak-bapak yang dan ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, sedikit ilmu yang bisa kita bagikan, ya. Ada dua minimal. Yang pertama, yang terpenting, mengajarkan anak-anak kita adab. Dan adab itu ada tahapan-tahapannya. Maksudnya ada derajat-derajatnya. Yang pertama adab kepada Allah, yang kedua adab kepada Rasulullah, yang ketiga adab kepada orang tua. Nah, terus setelah itu bahwasanya kalau kita ingin anak-anak kita menjadi anak-anak yang solehah, solehah, itu perlu kita torikotin, perlu kita syariatin, dan jangan sampai kita ingin hasil yang baik tapi tidak memiliki pohon yang baik. Ya, anak-anak itu ibarat ini Pak, ibarat asap knalpot. Kalau yang dimasukin itu oli yang kotor, dia akan mengeluarkan asap-asap yang kotor. Tapi kalau yang dimasukin oli-oli yang bersih, itu dia akan mengeluarkan sesuatu yang bersih pula. Sekian dari kami, billahi taufiq wal hidayah, waridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.